Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan tugas besar statistika pra-UAS untuk memenuhi mata kuliah statistika dengan dosen pengampu Ibu Milana PhD. Eh, Baik, langsung saja kita lanjut ke studi kasus yang sudah dikasih sama Ibu. Nah, di bagian kiri eh, ada kekuatan material A dan kekuatan material B dengan data sampai 30. Nah, kita baca untuk studi kasus. Dua perlakuan yang berbeda diberikan kepada material X untuk mendapatkan tingkat kekuatan tertentu. Uji kekuatan material menggunakan uji tarik. Peneliti, peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan kekuatan antara perlakuan yang berbeda. Data yang diperoleh dalam satuan gigapascal ditampilkan pada tabel di samping. Nah, tabel yang sudah kita sebutkan tadi. Nah, sekarang kita baca instruksinya. Nah, untuk instruksi yang pertama, Anda diminta untuk mengambil data sebanyak digit pertama dan digit terakhir NIM Anda. Misal, NIM Anda 190730085. Maka yang Anda ambil adalah 15 data pertama, yaitu nomor 1 sampai 15. Nah, langsung kita kerjakan untuk instruksi yang pertama. Nah, untuk instruksi yang pertama itu ini nama Kipli dengan NIM 22073096 dari sesi 0086. Nah, yang diminta adalah digit pertama dan digit terakhir. Digit pertama 2 dan digit terakhir 6. Maka 26. Berarti kita mengambil nomor 1 sampai nomor 26. Nah, ini untuk instruksinya 1. Ini 26 data. Sudah kita lakukan. Nah, kemudian kita lanjut ke instruksi yang kedua. Eh, Lakukan analisis statistik untuk mengetahui apakah kekuatan produk ini berbeda. Gunakan alfa sama dengan 5. Sekarang kita lanjut ke instruksi 2. Nah, untuk instruksi 2, nih, setelah kita analisis, nih, H0 tidak ada perbedaan yang signifikan antara material A dan material B. H1 ada perbedaan yang signifikan antara material A dan material B dengan alfa sama dengan 5%. Nah, dari setelah kita an, uh, analisis data, nah ini kita salin data yang sudah kita ambil di instruksi 1 pindahkan ke instruksi 2. Kemudian, nah ini untuk data yang data D itu adalah uh, MA material A dikurang material B, maka dapat hasilnya. Ini kalau untuk di Excel sangat mudah, tinggal kita masukin rumusnya, yaitu material sama dengan, kita klik di bagian material A, dikurang di material B. Lalu kita enter. Enter, maka keluar hasilnya. Nah, untuk mencari yang ke bawah, kita klik yang sudah kita kasih rumus, lalu ada di eh, kotak di bagian sudut kanan di blok ini. Nah, jadi kalau kursornya berubah menjadi plus warna hitam, lalu kita eh, klik kiri, tahan, lalu tarik ke bawah sampai ke data 26. Maka itu akan otomatis berubah semuanya. Demikian juga yang untuk D kuadratnya. Untuk data D kuadrat itu mudah saja. eh, Kita masukkan rumusnya itu sama dengan kita klik di bagian D, hasil D, kemudian kita kuadratkan. Lalu kita blok ke bawah. Sama saja dapat hasilnya. Nah, langsung kita ke pembahasan.
Nah, untuk DF-nya, rumus DF yaitu N dikurang satu, yaitu N adalah jumlah data. Jumlah data kita ada 26, itu 26 dikurang satu sama dengan 25. Nah, untuk rumusnya itu ini. Ini saya ambil dari PPT Ibu, dari materi, yaitu eh, S eh, akar dari satu per N kurang satu sigma D kuadrat dikurang sigma D sigma D sigma D dikuadratkan per N. Nah, di sini saya menggunakan ada dua cara, yaitu menggunakan cara manual yang seperti sudah ditulis ini secara manual. Kemudian ada cara dari Excel, itu menggunakan rumus nih. Rumusnya sudah saya masukkan. Nah, itu ini langsung saja satu N kurang satu 25. Kemudian untuk sigma D-nya udah nih, udah ada 1111491. Langsung dimasukkan angkanya. Lalu sigma D dikuadratkan yaitu minus 225 dikuadratkan per N 26. Nah, dengan sudah dijumlahkan semua, dengan dapatlah hasilnya 3.650,9861 akar 3.650,99861 sama dengan 60,4233. Nah, kalau untuk yang di otomatis di Excel setelah kita masukkan rumusnya itu dapat uh, hasilnya 60,4234. Sedangkan yang di manual 40,4233. Mungkin ada perbedaan sedikit atau dibulatkan oleh Excel tersebut. Nah, setelah kita dapat S-nya, lalu bisa kita cari untuk T hitungnya. Nah, untuk T hitung, T sama dengan eh, ini seharusnya juga X, X bar itu adalah jumlah dari data D. Nih, sudah sama saja dengan sigma D, jumlah dari data X. XD, X bar sama aja tuh. Sama dengan ini, sama dengan N. Lalu kita masukkan SD, S-nya sudah dapat, standar deviasi SD, standar deviasi 60. Lalu kita masuk ke 60 per, per akar N, akar 26. Kita dapat hasilnya minus 27,8846 per 11,85. Lalu kita bagi, dapatlah hasilnya minus 2,3531. Nah, kalau untuk yang di otomatis untuk terhitung, dapat minus 2,35313. Mungkinan kalau untuk yang di Excel ini belum dibulatkan. Ini sudah saya bulatkan. Ya, cari manual. Nah, untuk mencari T-tabel, lihat tabel dengan DF sama dengan 25 dengan alfa 5%. Ini alfa 5% itu 0,05. Kalau untuk di tabel yang ada dikasih sama Ibu. Dan di T-tabelnya adalah 2,060. Nah, jadi maksudnya itu T-tabel kecil dari T hitung. Yaitu 2. Jadi H0 ditolak. Maka ada perbedaan yang signifikan antara material A dan material B. Nah, untuk jawaban dari instruksi 2 itu ini. Nah, kemudian eh, kita lanjut dengan instruksi 3, yaitu jika kekuatan material
yang diharapkan adalah 240 gigapascal, ujilah pada tingkat pekerjaan 90%. Dan A, kekuatan material dengan perlakuan A lebih besar dari target yang diharapkan. B, kekuatan material dengan perlakuan B lebih besar dari target yang diharapkan. Gunakan alfa sama dengan 10%. Oke, lanjut ke instruksi 3. Jadi instruksi 3. Nah, untuk yang A, alfa sama dengan 10%. Dengan ini rumusnya. Rumusnya juga ini saya salin dari PPT yang dikasih ibu dari materi. Kemudian H0, perlakuan perlakuan A lebih besar dari 240 dan satu perlakuan B kecil dari 240. Nah, sekarang kita cari rata-rata dari kekuatan material atau perlakuan A. Ini saya menggunakan secara otomatis dari Excel itu memasukkan rumus average, kemudian kita blok data 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 yang kita blok, data material A kita blok, lalu klik enter, maka dapatlah hasilnya. Kemudian standar deviasi juga sama, masukkan STDFS, kemudian kita blok datanya, dapatlah hasilnya. Nah, untuk T hitung sama seperti yang ini rumus yang dimasukkan. Ini rumusnya. T sama dengan X bar dikurang perlakuan perlakuan A yaitu 240, kemudian ini ada standar deviasi per akar N yaitu 31,9791 per akar 26. Dapatlah hasil 0,5151. Sedangkan yang di otomatis, nah, yang di otomatis dapat hasil 0,51514. Nah, untuk T tabelnya ada di eh, tabel T distribusi, yaitu di 0,10. Cari di DF-nya itu kita data 26, DF adalah N kurang 1, berarti di 25. Di 25 N kurang 1 ini hasilnya. 1,316. Jadi T tabel kecil dari T hitung. Jadi H0 ditolak. Maka kekuatan material dengan perlakuan A tidak lebih besar dari target yang diharapkan. Karena eh, eh, T tabel kecil dari T hitung. Nah, kemudian kita lanjut yang B, kekuatan material perlakuan B lebih besar dari target yang diharapkan. Nah, B juga sama, yang dari soal menggunakan eh, alfa 10%. Untuk perlakuan material juga sama, tekanan yang diberikan 240, uji tarik yang diberikan 240 gigapascal. Jumlah datanya sama 26. Kemudian ini uji tarik besar dari H0, perlakuan besar dari 240, satu perlakuan kecil dari 240. Nah, rata-rata dari data material B sama menggunakan rumus dari Excel, kita blok sama saja yang di A, standar deviasinya juga begitu, sama kita blok datanya. Nah, untuk hitung-hitungan juga hampir sama dengan yang A, tinggal kita masukkan saja, ini adalah eh, dari rata-rata dikurang perlakuan material, kemudian per standar deviasi per akar N.
itu 26. 47, 4656 per akar 26. Dapat hasilnya untuk saya cari di manual yaitu menggunakan kalkulator tadi yaitu 3,3425. Sedangkan untuk di otomatis di rumus Excel 3,34259. Nah, di sini saya bulatkan menjadi 3425. Sedangkan di Excel ada 9-nya. Kalau kita bulatkan untuk ya di Excel mungkin 26 jadi ya. Nah, untuk T-tabel sama saja yang di atas, kita cari itu di 0,10 dan di DF-nya 25, yaitu N dikurang 1. DF sama dengan N dikurang 1, yaitu 25. Cari di tabel 25. Nah, kita dapat hasilnya T-tabel lebih besar dari T-hitung. Jadi, terima H0. Maka kekuatan material dengan perlakuan B lebih besar dari target yang diharapkan. Nah, jadi itu untuk instruksi yang 3. Lanjut ke instruksi 4. Nah, untuk instruksi 4, presentasikan studi kasus ini dan rekam presentasi tersebut dengan cara jadikan bahan presentasi sebagai latar belakang. Sudah kita laksanakan. Ini sedang tampilkan gambar presentasi yang sedang berbicara di layar. Ya, juga sedang dilakukan. Kemudian yang C, upload ke channel YouTube. Nah, nanti setelah ini, setelah kita langsung kita upload ke channel YouTube. Yang kemudian instruksi yang kelima, submit link video tersebut di tempat yang disediakan. Ya, nanti kita juga akan mensubmit link video ini ke Google Drive. Nah, baiklah, sekian presentasi tugas besar statistika pra UAS. Semoga dengan belajar statistika bisa membantu untuk kedepannya dalam penelitian juga. Baiklah, saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.